Tapi yang asik adalah nantinya motif, mastermind, dan modus ini hanya bisa dibongkar melalui review YouTuber. Hari Minggu, tepatnya tanggal 22 Mei 2022, tepat pukul 16.30 sampai dengan nanti 59.59 ya, jam 17.00 kita sudah selesai ya. Hari ini saya bersama dengan Pak Ucok dan juga Bu Mega ya, untuk profiling dan mereview apa yang kira-kira bisa menjadi inspirasi dan edukasi untuk warga Surabaya ya, dan khususnya untuk papa saya ya. Yang penting itu hukum alam itu beres dulu semuanya menurut saya, baru hukum negara ya. Kalau hukum alam nggak beres, kita mau ke hukum negara itu jalannya tertatih-tatih istilahnya ya, masih ono bahasa Jawa singgetan ya, itu di situ. Nah, sudah lama saya ingin buat video yang baru karena video yang lalu itu tepatnya tanggal 11 Februari ya, 11 Februari 2021 ya. Waktu itu yang kejadian ya, wis pokoknya Polres Tabes Surabaya ya toh. Yang mana dipikir serius ternyata cuma sandiwara ya. Itu saya sudah klarifikasi di di podcast sama di Disway. Nah, ini dengan berjalannya waktu mulai 2021, 11 Februari 2021 sampai hari ini tanggal 22 Mei 2022 ini sudah banyak yang tanya ya toh. Saya kalau boleh itu tanyain, kok karena video yang baru ya toh. Waduh, wong mungkin ternyata ya nunggu episode berikutnya ini kelanjutannya bagaimana ya. Nah, yang terakhir itu ada saya buka di Mojokerto ya. Di Mojokerto itu di Raya Bypass kilometer 47, namanya satu di Lik Motor, yang sebelahnya itu adalah Lik Motor Mojokerto ya, yang dijual sama ayah saya tepatnya 23 Mei 2016 ya, itu di situ. Nah, sekarang bagaimana caranya mengakuisisi yang namanya IMM itu Indrapura Mega Makmur, tapi sebenarnya nantinya itu akan menjadi Invicta Motor Mojokerto ya. Itu bagaimana caranya ayah saya beli kembali ya toh. Kita dalam berdagang itu kan kita menukarkan uang, itu sebenarnya kan alat tukar ya, alat tukar untuk menukarkan menjadi barang atau jadi kebahagiaan ya, intinya gitu. Jadi kenapa kok kita minum-minum di sini, makan-makan di sini, itu karena kita ingin menukarkan uang itu menjadi kebahagiaan ya. Itu di situ. Barangnya yang makanan minuman ya atau material, tapi imaterialnya itu rahasia. Nah, bagaimana caranya untuk pembeli? Nah, kalau kita menjual berarti artinya kan barang itu tidak berharga, lebih berharga uang, sehingga kita menjadikan barang itu jadi uang. Tapi menurut saya dijual, namanya kedilaran dijual itu rugi ya toh, karena itu untuk anak cucu ya toh. Makanya saya nggak pernah menandatangani penjualan Lik Motor Mojokerto, nggak pernah ya. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Hendri Tanoto, Vice President Direktur daripada Toyota Astra Motor. Nah, itu adalah motifnya dulu, motifnya. Saya kalau cerita itu nggak perlu pakai teks. Kenapa kok gitu? Karena saya percaya di dalam bahasa Inggris tuh, if you tell the truth you don't have to remember anything. Jadi kalau kita mengatakan yang benar, itu kita tidak perlu mengingat-ingat. Jadi ya wes, cerita ini itu aja, muter-muter itu aja ya. Karena Tuhan itu sudah menciptakan hati nurani kita supaya kita bisa mengingat-ingat, mengenang ya, mengenang apa yang menjadi yang benar ya. Yang salah-salah itu kita bisa lupa, tapi yang benar itu kita mesti ingat. Jadi kalau kita didolimi pasti ingat ya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya setelah dijual terus dibeli kembali ya. Itu tiba-tiba muncul di tempatnya ayah saya, loh itu lucu ya toh, dagelan. Nah, ini
ini akan saya telusuri. Kasusnya sudah 2 bulan, berarti bulan April dan Mei ya, sebentar lagi kan Juni ya toh. Saya belum ada laporan-laporan, belum ada, karena ini menjurusnya nanti pencurian dalam keluarga ya toh. Tapi namanya di kepolisian itu ya motif mastermind, dalang ya, motif mastermind dan modus ini tidak bisa dibongkar ya, ya toh. Motif artinya apa yang melatar belakangi suatu tindakan itu ya toh. Kemudian mastermind, dalang, kalau sudah ada motif mesti ada dalangnya, orangnya ya toh. Siapa ya biasanya punya motif ini, tapi belum tentu, bisa juga motifnya orang lain lagi. Dalang ini orang yang dipercaya untuk menggerakkan. Nah, kalau modus ini ya berulang-ulang. Modus itu kan dalam matematika istilahnya kan nilai yang paling sering muncul. Ya kalau di googling itu gitu modus. Nah, orang-orangnya siapa ya? Orang-orangnya ini aja ya. Rois Mulyanto ya iki aja ya. Nah, tapi yang asik adalah nantinya motif mastermind dan modus ini hanya bisa dibongkar melalui review YouTuber ya, makanya saya undang Pak Ucok ya toh, dan Bu Mega, satu ahli dalam menulis, satu ahli dalam YouTuber. Jadi dengan tulisan dan review daripada YouTuber, maka namanya motif, kemudian mastermind dan modus ini bisa dibongkar ya. Kalau di BAP itu biasanya kita menganut pembuktian material ya, harus ada alat bukti dan saksi ya. Padahal saksi ini hanya untuk membongkar, mengakui ya toh, mereview ya toh. Kalau misalnya tidak ditemukan barang bukti ya, karena barang bukti biasanya setelah ada ya pasti cepet-cepetan ya toh, cepet-cepetan dicairkan, itu sangat susah ya di dalam prakteknya situ. Nah, segala macam untuk menutup akhir daripada episode pertama ini ya, sebentar lagi kita break dulu. Nah, ini PPKM misalnya, PPKM itu Pak Mulyanto itu memang ahli dalam topeng ini kan kebatilan ya, kemudian ahli dalam hal konspirasi ya toh, dalam hal sulap ya toh. Sedangkan saya itu ahli di dalam menulis, saya punya ahli dalam menulis, kemudian YouTuber ya toh, dan review ya toh. Menulis, review dan YouTuber ya. Kalau review aja tapi buat saya sendiri ya sama aja. Tapi kalau YouTuber berarti ada untuk masyarakat. Jadi nggak melalui laporan kepolisian tapi laporan ke masyarakat ya. Tinggal bagaimana nanti polisi akan memihak ya toh. Jadi ini ibaratnya seperti Hana Caraka, Data Sawala, Podojoyonya dan Mogobotongo ya toh. Jadi ada utusan, sama-sama diutus ya toh, kemudian sama-sama saktinya dan akhirnya menjadi bangkai ya. Jadi istilahnya ayah saya juga sakti, saya juga sakti, tinggal diadu kesaktiannya ya toh. Dan polisi ini akan berpihak di mana ya. Nah, sehingga di aparat itu tidak membutuhkan nanti namanya kepintaran. Sebenarnya di kasus saya ya tidak dipakai kepintarannya atau kecerdasannya, tapi dipakai hanya untuk kepandaiannya aja ya. Nah, kepintaran ini maksudnya kan kalau kita pintar berarti kita bisa sampai S1, S2, S3 ya toh. Ya toh, hukum negaranya seperti itu. Jadi sekolah ya. Kalau kecerdasan ini kan sing penting bisa tarung enggak di lapangan, bisa mengalahkan enggak di lapangan, bisa pintar tapi enggak cerdas ya toh. Ya sekolahnya tinggi tapi golek duitnya angel ya toh, kan gitu. Ya toh, karena tidak bisa mengalahkan lawan-lawannya. Nah, kepandaian ini tidak menggunakan kepintaran dengan kecerdasan, tapi hanya cukup memilih. Jadi aparat ini nantinya hanya cukup untuk memilih karena sama-sama pintar dan cerdas. Ya, Bapak juga pintar dan cerdas, Roy juga pintar dan cerdas. Tinggal memilihnya bagaimana. Ya, nah, itu pastikan tidak salah pilih. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga Tuhan melindungi kita semuanya dan semoga video ini menjadi berkat buat kita semua. Sekian, terima kasih.